adik-adik sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama saya di Bang Otang Channel. Baiklah adik-adik, kali ini Bang Otang akan menceritakan kembali cerita dari daerah Jawa Barat. Kali ini kita menceritakan tentang Sangkuriang, atau yang lebih terkenalnya asal mulanya Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu di salah satu kerajaan di Jawa Barat tersebutlah seorang raja yang bernama Prabu Galuga. Prabu Galuga mempunyai hobi berburu. Sang Prabu biasanya berburu ditemani seekor anjing istana jelmaan dewa. Pada suatu hari, Baginda berburu ke hutan dengan serombongan pengawal. Tetapi setelah berburu seharian, Sang Prabu tak mendapatkan seekor binatang pun untuk diburu. Setiap kali membidikkan anak panahnya, Sang Prabu selalu meleset, tak pernah mengenai sasaran. Ada apa ini? Kenapa anak panahku tak pernah mengenai sasaran? Sang Prabu pun bertanya heran dalam hatinya. Sang Prabu kesal sekali karena tak dapat hewan buruan. Suatu ketika, ia pergi ke semak belukar. Di sana ia membuang air kecil yang ditahannya sejak tadi. Air seni Prabu Galuga tersisa dan menggenang di cekungan tempurung kelapa yang tergeletak di bawah rerimbunan. Di hutan itu ada seekor babi hutan jelmaan bidadari yang harus menjalani hukuman di dunia. Babi hutan itu bernama Celeng Wayunghyang. Nah adik-adik, pada saat itu musim kemarau yang sangat panas. Setelah Baginda dan rombongannya meninggalkan tempat itu, datanglah Celeng Wayunghyang yang merasa kehausan. Ia menjilati air seni Baginda yang ada di cekungan tempurung kelapa. Atas kehendak dewata, babi betina itu hamil 9 bulan. Kemudian babi itu melahirkan seorang manusia perempuan. Pada saat itu Prabu Galuga kebetulan tengah berburu pula di tempat yang sama seperti 9 bulan yang lalu. Prabu Galuga merasa heran mendengar tangisan bayi di tengah hutan. Makin lama suara tangisan bayi itu semakin keras. Prabu Galuga pun seperti ditarik kekuatan gaib. Sepasang kakinya melangkah ke arah sang bayi. Tentu saja Celeng Wayunghyang ketakutan dan segera melarikan diri. Hah? Seorang bayi? Pekik Sang Prabu saat mengetahui ada sosok bayi tergeletak di rerumputan. Prabu Galuga segera menggendong bayi tersebut. Bayi tersebut kemudian dibawa ke istana. Dia ambil anak dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. Setelah 17 tahun kemudian, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Kecantikan Nyi Dayang Sumbi terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan selalu datang lamaran. Namun Nyi Dayang Sumbi selalu menolaknya. Sang Prabu pun menjadi marah sekali. Sumbi, hanya ada 2 pilihan bagimu. Mau menikah atau kuasingkan kau di tepi hutan, sebut Sang Prabu. Karena gadis itu tetap tak mau menikah, maka ia diasingkan di tepi hutan. Ia dibuatkan pondok di tepi hutan. Temannya sehari-hari hanya seekor anjing yang bernama Si Tumang. Si Tumang jelmaan dewa. Pekerjaannya sehari-hari adalah menenun kain. Pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, salah satu tongkatnya jatuh ke bawah dangau.
Ia merasa malas untuk turun ke bawah. Maka ia mengucapkan kata-kata, "Siapa yang mau mengambilkan tongkatku, ia akan kujadikan suamiku." Tak disangka Umang naik ke atas sambil membawa tongkat Dayang Sumbi. Bukan main terkejutnya Nyi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi hendak menolak kenyataan yang ada, namun tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. "Nyi Dayang Sumbi, kau adalah keturunan bidadari pantang menjilat ludah sendiri. Lagi pula si Tumang memang jodohmu. Sesungguhnya anjing itu adalah jelmaan dewa." Terpaksa Dayang Sumbi harus bersuamikan seekor anjing walaupun anjing itu jelmaan dewa. Hari demi hari pun berlalu. Dayang Sumbi telah dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ia diberi nama Sang Kuryang. Tak terasa bertahun telah berlalu. Sang Kuryang kecil sudah pandai berburu binatang bersama si Tumang. Sang Kuryang tak pernah tahu, tak pernah menyadari kalau si Tumang adalah ayahnya. Sebab Dayang Sumbi tak pernah bercerita siapa sesungguhnya si Tumang itu. Pada suatu hari, Sang Kuryang berburu ke hutan bersama si Tumang. Namun sekian lama mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Suatu ketika Sang Kuryang melihat seekor rusa yang sangat besar. Ia mencabut anak panahnya, membidik tepat ke arah si rusa. Namun sebelum anak panah itu dilepas, si rusa keburu berlari, menyelinap ke dalam semak belukar. Tumang diperintah mengejar, namun tidak mau. Sang Kuryang pun jadi marah. Kini ia mengarahkan bidikan panahnya ke arah si Tumang. Tembakan panahnya tepat mengenai perut si Tumang. Si Tumang pun menjerit keras, kemudian tubuhnya ambruk dan mati. Sang Kuryang pun lalu menyembelih anjing tersebut dan mengambil jantung dan hatinya untuk dijadikan santapan mereka. Nyai Dayang Sumbi dengan gembiranya memasak hasil buruan Sang Kuryang. Tanpa disadari Nyai Dayang Sumbi, ternyata yang dimasak tersebut adalah hati si Tumang. Lalu seketika Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang, "Sang Kuryang, kemana si Tumang berada?" Sang Kuryang pun bercerita kepada ibunya bahwa makanan yang mereka masak adalah hati si Tumang. Ibunya mendengar cerita Sang Kuryang lalu menangis, marah dan murka. Lalu Nyai Dayang Sumbi mengambil centong nasi dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang pun menjerit kesakitan. Lalu ia diusir ibunya dari rumah. Diiringi hujan deras dan petir menyambar di langit, Sang Kuryang pun berlari tak tentu arah. Sang Kuryang bertekad tidak akan kembali lagi ke rumah. Ia mengembara tak tentu arah sampai akhirnya bertemu dengan seorang petapa sakti. Ia diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu kesaktian petapa diwariskan kepada Sang Kuryang. 12 tahun kemudian ia sudah menjadi pemuda dewasa. Wajahnya tampan, tubuhnya sangat gagah perkasa. Setelah selesai masa bergurunya, ia pergi mengembara. Dalam pengembarannya, ia sering beradu kesaktian dengan para pendekar. Apabila ia kalah dalam satu pertarungan, maka tak segan-segan ia pun berguru kepada orang yang mengalahkannya. Sehingga semakin lama ilmunya pun semakin tinggi. Pada suatu ketika, dalam petualangannya ia berkelahi dengan Raja Jin dan mengalahkan Raja Jin tersebut.
sehingga tunduk, takluk, dan bersedia diperintah apa saja oleh Sang Kuryang. Raja Jin berjanji, suatu ketika saya akan membantu Tuan, ujar Raja Jin. Lalu Sang Kuryang pun melanjutkan mengembara. Ketika sampai di sebuah hutan, dia pun bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Keduanya pun berkenalan dan sama-sama jatuh cinta. Pada suatu hari ketika Sang Kuryang hendak berburu ke hutan, si gadis lalu mengikatkan ikat kepala di kepala Sang Kuryang. Tiba-tiba si gadis terkejut melihat luka di kepala Sang Kuryang. Ia pun menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu. Sang Kuryang pun menceritakan apa adanya. Kalau begitu, kau adalah Sang Kuryang anakku sendiri. Pekik gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumbi, keturunan bidadari yang tetap awet muda. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri, kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang tak percaya dan terus mendesak agar Dayang Sumbi mau menjadi istrinya. Dengan berat hati, Dayang Sumbi pun meminta persyaratan kepada Sang Kuryang agar Dayang Sumbi dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung. Dan persyaratan tersebut harus selesai dalam waktu 1 malam. Lalu Sang Kuryang pun menyanggupi persyaratan yang diminta oleh Nyai Dayang Sumbi. Dibantu para jin, Sang Kuryang membuat telaga dan perahu di atas gunung. Namun di kejauhan, Dayang Sumbi tampak terlihat gelisah. Dayang Sumbi khawatir jika Sang Kuryang sanggup melaksanakan persyaratan itu dalam waktu 1 malam. Lalu Dayang Sumbi pun membuat muslihat. Tengah malam ia membunyikan lesung dan membakar jerami padi agar api yang menyala dari jerami terlihat seolah-olah matahari yang hendak terbit. Ayam jantan pun mulai berkokok bersahutan. Para penduduk pun ikut terbangun dan segera menumbuk padi. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah hampir pagi. Mereka pun menghentikan pekerjaannya membuat telaga yang belum selesai. Sang Kuryang pun marah. Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Ketika tertelungkup di bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung. Lalu Sang Kuryang pun berlari mendekat ke arah Dayang Sumbi dan sambil berkata, "Aku tak peduli, apapun yang terjadi, kau harus menjadi istriku," ucap Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi berkata, "Sang Kuryang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri." Pekik Dayang Sumbi sambil berlari menjauh. Sang Kuryang datang mengejar dan tiba-tiba terdengar suara blar. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dan tubuh Dayang Sumbi pun lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang pun berteriak-teriak seperti orang gila. Nah adik-adik, konon Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Jadi bagaimanapun, para dewa tidak mengizinkan seorang anak menikahi ibunya sendiri. Lalu adik-adik, sementara itu perahu yang ditendang Sang Kuryang lama-kelamaan berubah menjadi bukit dan kemudian menjadi gunung yang sangat besar. Gunung itu hingga sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Demikianlah cerita kisah Sang Kuryang, atau yang lebih dikenal dengan asal mulanya Gunung Tangkuban Perahu. Nah adik-adik semuanya,
Dalam kisah cerita Sang Kuryang kali ini, kita bisa memetik suatu pelajaran yang sangat berarti, di mana adik-adik semuanya diajarkan untuk selalu berbakti kepada orang tua, agar kelak di kemudian hari adik-adik bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, adik-adik semuanya, demikianlah cerita dongeng dari Bang Otang. Mohon dukungannya ya, agar Bang Otang selalu bisa menceritakan dongeng-dongeng selanjutnya buat adik-adik semuanya. Jangan lupa dukung selalu channel Bang Otang di Bang Otang Channel. Di subscribe ya, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Baiklah adik-adik, sampai ketemu lagi di cerita-cerita atau dongeng-dongeng berikutnya. Salam dari Bang Otang Channel. Terima kasih adik-adik.